Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rankia Indonesia. Pernah dengar istilah FCA saham? Banyak investor pemula masih bingung. Sebenarnya apa itu FCA, bagaimana cara kerjanya, dan kenapa penting banget dalam dunia pasar modal. Di video kali ini kita akan bahas lengkap tentang FCA saham. Mulai dari definisi, aturan BEI, contoh kasus, hingga tips kalau kamu tertarik masuk ke saham-saham FCA. Jadi pastikan tonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dari definisi. FCA adalah singkatan dari Full Call Option atau efek pada papan pemantauan khusus. Ini merupakan mekanisme perdagangan khusus di Bursa Efek Indonesia. Bedanya dengan perdagangan reguler yang jalan terus-menerus, di FCA semua order beli dan jual saham dikumpulkan dulu dalam periode tertentu. Baru setelah itu dipertemukan di satu waktu khusus. Biasanya saham yang masuk mekanisme FCA adalah saham yang bermasalah. Misalnya likuiditasnya rendah, laporan keuangannya bermasalah, atau perusahaan sedang menghadapi kasus hukum. Bahkan saham yang terkena suspensi lebih dari 1 hari juga otomatis masuk ke mekanisme ini. Tujuannya apa? BEI ingin menjaga perdagangan tetap tertib dan melindungi investor, terutama dari saham-saham berisiko tinggi. Saat ini ada sekitar 201 saham yang berada dalam papan pemantauan khusus atau FCA. Sepanjang September ada 20 saham yang masuk. Daftarnya bisa kamu lihat di situs IDX. Pilih perusahaan tercatat, kemudian pilih efek pada papan pemantauan khusus. Mekanisme FCA diatur melalui peraturan bursa nomor I-X. Implementasi paling baru berlaku sejak 25 Maret 2024 di papan pemantauan khusus tahap 2. Artinya kalau ada saham yang masuk ke papan ini, perdagangannya tidak berlangsung reguler, tapi lewat sesi lelang berkala. Kriteria yang membuat saham masuk FCA adalah 11 poin. Mulai dari harga sangat rendah, likuiditas tipis, laporan keuangan disclaimer, ekuitas negatif, sampai kasus PKPU. Contoh yang paling gampang diingat, kalau ada saham kena suspensi lebih dari 1 hari. Begitu dibuka lagi, otomatis pindah ke mekanisme FCA. Tujuannya supaya tidak ada volatilitas ekstrem setelah suspensi dicabut. Oh ya teman-teman, penting juga dicatat bahwa saham yang masuk dalam FCA tidak diperdagangkan sepanjang hari seperti saham biasa. Berdasarkan SK Direksi BEI nomor KEP 00316-BEI-11/2023, sistem FCA dibagi menjadi sesi-sesi lelang khusus. Untuk hari Senin sampai Kamis ada 5 sesi call auction dalam sehari. Sementara di hari Jumat, sesi ketiga ditiadakan dan sesi kedua diperpanjang hingga pukul 11.30 WIB. Jam perdagangan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus di BEI. Jadi kalau kamu ingin memasukkan order beli atau jual saham FCA, pandai-pandai pilih sesi yang aktif ya. Nah, apa aja sih 11 kriteria yang ditetapkan BEI? Singkatnya ini mencakup yang pertama, harga rata-rata di bawah Rp51 dan likuiditas rendah kurang dari Rp5 juta serta volume kurang dari 10.000 selama 3 bulan terakhir. Yang kedua, laporan keuangan mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat. Yang ketiga, tidak ada pendapatan. Yang keempat, untuk perusahaan tambang minerba belum memperoleh pendapatan dari core bisnis setelah 4 tahun tercatat di BEI. Yang kelima, ekuitas negatif. 6, free float tidak memenuhi syarat. Yang ketujuh, likuiditas sangat rendah, baik dari rata-rata nilai transaksi harian dan volume dalam 3 bulan terakhir. 8, perusahaan sedang menghadapi PKPU atau pilot. Yang ke-9, anak usaha bermasalah. Dalam kondisi dimohonkan PKPU atau pilot. Yang 10, suspensi sementara lebih dari 1 hari. Plus, kondisi khusus lain sesuai keputusan OJK. Intinya, saham yang dianggap berisiko akan dimasukkan ke FCA supaya perdagangan lebih terkontrol. Pertanyaannya, kalau saham sudah masuk FCA, apakah akan selamanya di sana? Jawabannya tidak.
BEI menetapkan syarat keluar dari FCA. Misalnya kalau masuk karena harga rendah, maka dalam 3 bulan terakhir harga rata-rata harus naik di atas Rp51. Transaksi harian lebih dari Rp5 juta dan volume lebih dari 10.000 lembar. Yang kedua, kalau masuk karena suspensi lebih dari 1 hari, minimal harus berada di FCA selama 7 hari bursa. Kalau karena fundamental bermasalah, perusahaan harus memperbaiki laporan keuangan, kembali mencatatkan pendapatan, atau menyelesaikan kasus PKPU. Jadi, lamanya tergantung penyebabnya. Contoh nyata adalah saham BWPT, PT Eagle High Plantation, Tbk. Pada Agustus 2025, BWPT sempat kena suspensi karena aktivitas perdagangan yang tidak wajar. Dalam 3 bulan, harganya melonjak 174%. Ketika suspensinya dicabut pada 9 September 2025, saham BWPT langsung dipindahkan ke FCA karena memenuhi kriteria ke-10, suspensi lebih dari 1 hari. Namun BWPT sudah keluar dari FCA sejak 19 September 2025. Menariknya, fundamental BWPT sebenarnya cukup solid. Pendapatan 2025 tercatat Rp2,8 triliun dan laba bersih naik 43,6% year of year. Dari sisi kas dan operasional masih sehat dengan price to cash flow dan price to cash flow relatif rendah. Namun perlu diperhatikan dari PEG ratio 3 tahun yang negatif 0,34 menunjukkan pertumbuhan laba negatif. Artinya masuk FCA tidak selalu karena fundamental buruk, tapi juga bisa karena alasan kepatuhan dan stabilitas pasar. Tapi ini aku cuma menjelaskan kondisi saham BWPT ya, bukan ajakan untuk beli saham tersebut. Bagaimana mekanismenya? Yang pertama, semua order beli dan jual dikumpulkan dulu. Yang kedua, sistem mencocokkan order untuk menemukan harga keseimbangan. Yang ketiga, transaksi hanya terjadi di harga keseimbangan. Yang keempat, setelah itu, BEI mempublikasikan hasil transaksi. Jam perdagangan FCA juga berbeda dengan pasar reguler. Jadi pastikan cek jadwal resmi BEI sebelum melakukan transaksi. Jam perdagangan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus di BEI. Kalau mau beli saham FCA, langkahnya hampir sama dengan beli saham biasa. Yang pertama, masuk ke aplikasi sekuritas. Misalnya BCA, Sekuritas, IPOT, Stockbit. Yang kedua, cari kode saham yang termasuk FCA. Yang ketiga, masukkan jumlah lot dan harga sesuai harga keseimbangan. Yang keempat, pastikan transaksi dilakukan sesuai jam perdagangan FCA. Untuk jual pun sama, tinggal masuk portofolio, tentukan jumlah lot, dan masukkan harga sesuai harga keseimbangan. Kalau order tereksekusi, hasilnya langsung masuk ke rekening dana nasabah. Tapi ingat, saham FCA itu high risk. Pergerakannya bisa ekstrim, naik tinggi, atau turun tajam dalam waktu singkat. Beberapa tips sebelum masuk ke saham FCA, yaitu pahami dulu aturannya. Jangan asal ikut-ikutan. Kalau harga saham di bawah Rp50 itu berisiko suspensi hingga delisting. Cek daftar saham di papan pemantauan khusus di situs BEI secara berkala. Emiten yang masuk kategori ekuitas negatif memiliki risiko yang sangat tinggi. Sementara emiten di kategori 10 memiliki fluktuasi yang tinggi. Lalu perhatikan supply and demand. Saham dengan pemegang sedikit bisa lebih mudah digerakkan harganya. Ini bisa jadi peluang, tapi tetap hati-hati dengan manipulasi pasar. Soal manipulasi pasar sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Aku bakal sertakan link di description ya. Jangan lupakan analisis fundamental dan teknikal meskipun sifatnya spekulatif. Kesimpulannya, saham FCA bisa memberikan peluang, tapi resikonya besar. Jadi harus bijak sebelum memutuskan untuk masuk. Oke teman-teman, itu dia pembahasan lengkap tentang FCA saham. Kalau menurut kalian, apakah saham FCA layak untuk dicoba? Atau justru lebih baik dihindari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Rankia Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbaru seputar pasar modal. Sampai jumpa di video berikutnya.